Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Rizal. Gimana kabarnya hari ini Rizal? Alhamdulillah baik Pak. Kuliahnya gimana? Baik juga Pak. Kesehariannya selama kuliah itu ngapain aja Rizal? Sementara ini sih Pak kayak biasa sih Pak kayak kuliah pulang dari sih Pak nggak ada kabar gitu Pak. Bapak lihat nih Rizal sepertinya ada yang mau diceritakan. Dari wajah Rizal kayaknya kayak ada yang dipikirkan. Mungkin ada yang mau Rizal sampaikan ke Bapak. Jadi Pak situ sedang merasa dikucilkan gitu Pak sama teman-teman Pak. Dikucilkan gimana nih maksudnya Rizal? Coba diceritakan lebih detail lah istilahnya. Jadi gini Pak, saya tuh kayak merasa dikucilkan gitu Pak sama teman-teman saya Pak. Contoh tuh Pak, misalnya ketika teman saya tuh misalnya kayak pengen pergi healing atau apa gitu Pak, saya tuh Pak selalu kayak dikasih tahu tuh dalam kira gitu Pak, ketika misalnya udah 1 atau 2 hari mau berangkat Pak, baru dikasih tahu Pak. Di akhir gitu ya. Iya Pak, jadi saya tuh kayak merasa kayak kenapa nggak dari awal, dan saya juga kadang dengar-dengar dari teman-temannya kayak mereka tuh dari jauh-jauh hari Pak rencananya Pak, tapi saya baru dikasih tahu 1 hari atau 2 hari mau berangkat Pak gitu Pak. Jadi istilahnya Rizal tuh diajak pas mereka tuh udah ngerencanain sesuatu udah jauh-jauh hari. Iya Pas Pak. udah mau hari hanya Rizal tuh baru diajak gitu ya. Iya Pak, jadi saya tuh kayak merasa mereka tuh menyampaikannya Pak bukan berarti mereka tuh ngajak Pak, jadi kayak ya saya tuh nggak merasa tersakiti atau merasa kayak dilupakan gitu aja Pak. Iya, Pak. Terus Rizal kalau misalnya kesehariannya, kalau misalnya kayak di kampus belajar, pas setelah selesai kuliah itu gimana? Sama teman-teman yang Rizal maksud ini? Awalnya sih Pak, saya tuh kayak masih biasa aja Pak, masih akak-akak gitu Pak. Tapi ketika ada teman yang nyampein saya tuh Pak, maksudnya mereka tuh kayak mau nanya sesuatu Pak, tapi saya tuh nggak tahu dengan apa-apa, dan saya pun tahu dari teman saya lain juga Pak. Itu saya tuh kayak merasa kayak kok mereka nggak ada ngajak saya diskusian tentang ini ya. Padahal mereka tuh, padahal kan saya juga teman mereka gitu Pak. Jadi saya tuh kayak merasa terasing lah Pak gitu Pak. Jadi sejak itu saya tuh kayak kurang juga sih Pak kalau ngisi mereka Pak gitu Pak. Jadi setelah yang Rizal rasakan nih kan yang Rizal sampaikan tadi, terus dampaknya ke Rizal gimana? Misalnya kayak di kampus atau di dalam kelas tuh Rizal kayak kurang kurang akrab lagi sama mereka atau mungkin mereka kayak ngejauhi bener-bener ngejauhi Rizal atau mungkin jarang ngajak Rizal ngobrol atau gimana? Kalau untuk dari merekanya sih Pak, mereka kayak masih biasa-biasa aja ke saya Pak. Tapi saya ke mereka tuh Pak yang nggak kayak nggak seakrab dulu lagi lah Pak. Apalagi sejak saya tuh kayak merasa dikucilkan gitu Pak. Terus kalau misalnya di dalam kelas sama teman-temannya gimana? Nah kebetulan Pak, antara bangku saya dengan teman saya tuh Pak nggak dekat juga sih Pak, nggak terlalu dekat juga. Jadi saya pun juga jarang komunikasi juga sama mereka Pak di kelas atau apa gitu Pak. Jadi setelah kalau misalnya Rizal nih, Rizal datang ke kampus, habis itu setelah pulang kampus itu ada kegiatan lain apa enggak? Atau langsung pulang gitu aja? Kalau dulu sih Pak sering ngumpul mereka Pak, misalnya kayak apa tuh, karena kami nongkrong di kedai atau apa gitu Pak, sambil ngobrol. Tapi sejak saya masih di kursi kami Pak, jadi saya tuh lebih kayak milih setelah kelas langsung pulang aja gitu Pak, nggak ada ngumpul atau ngobrol sama mereka lagi Pak. Istilahnya berarti sekarang Rizal lebih ke datang tuh cuma kuliah, ngikuti pembelajaran, habis itu pulang tinggal pulang gitu aja gitu ya. Iya Pak. Jarang ngumpul lagi sama mereka gitu ya. Iya Karena Pak. untuk menghindari sesuatu hal yang mungkin yang bikin sakit hati ke Rizal gitu ya. Iya Pak. Oke. Nah, mungkin sedikit ya ada sedikit saran dari Bapak untuk masalah Rizal ini. Udah Bapak pahami yang masalah-masalah Rizal ini. Ada nggak Rizal sesekali untuk berani bicara gitu ke teman yang Rizal maksud ini bahwasanya eh, ajak dong aku dari awal gitu atau enggak kayak mereka tuh memang yang mengajak Rizal gitu loh. Rizal tuh kayak kurang 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 apa ya? Kurang enak lah kalau misalnya diajaknya itu di akhir-akhir gitu. Kalau untuk ngomong langsung sih Pak, saya tuh kayak masih belum belum berani sih Pak, takut kayak juga menyinggung mereka juga gitu Pak. Nah, dari beberapa teman yang Rizal maksud nih berarti kan nggak satu orang kan? Karena Iya kalau Pak. misalnya ada kegiatan pasti banyak lah kan. Nah, Iya. mungkin dari beberapa teman yang Rizal maksud ini ada nggak satu atau dua orang yang memang dekat sama Rizal, yang lebih dekat gitu sama Rizal? Dari di antara mereka tuh Pak ada 3 orang Pak dekat sama saya Pak. Nah, mungkin saran dari Bapak, Rizal itu lebih harus berani gitu kalau menyampaikan apa yang Rizal rasakan. Kalau misalnya Rizal nggak berani nyampaikan pas lagi ngumpul, itu kan takutnya apa ya, nggak enak lah gitu kan kalau misalnya Rizal speak up di situ kan. Nah, kalau saran Bapak sih pas Rizal, kan 3 orang nih yang Rizal maksud tadi lebih dekat kan. Nah,
cobalah Rizal sampaikan ke 3 orang itu. Kalau misalnya kurang berani juga ke 3 orang, cobalah ke salah satunya gitu kan Rizal sampaikan apa yang Rizal rasakan. Nanti mana tahu yang satu orang ini bisa menyampaikan ke teman-teman yang lainnya gitu kan. Jadi lebih lebih ngerti nih apa yang Rizal rasakan. Karena kalau misalnya kita nggak berani nyampaikan sesuatu hal yang kita rasakan, orang itu kayak ya ya terserah gitu aja kan. Terlebih mereka tuh pasti banyak gitu kan. Ada nggak coba Rizal sampaikan gitu? Hmm, sempat sih pakai pengen nyampein ke sama itu juga Pak, karena kan juga di antara tiga itu kan teman dekat juga Pak. Tapi masih kayak beranian sih Pak gitu. Nah, satu lagi nih saran Bapak. Udah bagus tuh Rizal udah ada niat kan istilahnya awal tuh memang udah ada niat. Nah, lebih ke apa ya? Lebih ke aplikasinya lah ya kan. Dari sekarang ini keluar dari sini harus lebih berani harus bisa menyampaikan. Dan satu lagi saran Bapak Rizal tuh berhenti untuk berpikiran negatif dulu tentang mereka gitu kan. Karena kalau misalnya Rizal udah berpikiran negatif itu bakal mengurungkan niatnya Rizal untuk mengurungkan beraninya Rizal untuk berani menyampaikan apa yang Rizal rasakan ke merekanya. Jadi coba pas sebelum Rizal mau menyampaikan berpikir positif dulu sama mereka biar memang benar-benar Rizal berani untuk menyampaikan apa yang Rizal rasakan ke merekanya gitu kan. Oke mungkin dari saran Bapak coba bisa Rizal ulangi lagi biar lebih paham apa yang mau dilakukan gitu setelah pertemuan ini. Baik Pak, dari saran dari Pak tuh Pak, mungkin yang dapat saya aplikasi ke depannya Pak. Mungkin saya tuh kayak harus tahu tuh kayak harus lebih berani lagi Pak menyampaikan ke mereka tuh. Dan juga saya tuh nggak boleh mudah berpikiran negatif. Ya. Mungkin mungkin ketika mereka mau bahas satu tuh posisinya saya tuh udah pulang atau apa Pak. Nah, Jadi iya betul. teman saya tuh kayak juga mungkin terlupa juga untuk bahasa di kemudian hari Pak. Jadi ketika udah hamil 2 hari, nah mungkin mereka tuh baru sadar Pak, saya tuh belum tahu apa-apa lagi masalah itu Pak, baru disampaikan ini dan saya pun langsung kayak terlalu mudah langsung ambil kesimpulan bahwasanya saya tuh kucing itu Pak. Nah, nah, mungkin itu saran dari Bapak. Ada lagi yang mau Rizal sampaikan nggak? Mungkin Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Oke, kepada Bapak karena telah membantu saya Pak untuk mencari solusi dan untuk mengurangi rasa stres saya juga Pak karena saya juga Pak. nah, oke, sama-sama Rizal ya. Saya Bapak harap setelah Rizal selesai dari sekarang ini, nanti keluar atau mungkin setelah pertemuan ini, kalau jumpa teman-temannya langsung dilakukan gitu kan. Kalau misalnya Anda butuh saran lagi, Rizal bisa datang ke sini, Bapak siap membantu. Kalau misalnya ada yang dibingungkan, bisa datang ke sini, Bapak siap membantu juga. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Rizal.